Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah dengan judul iman yang berdampak baik dan sukses. Saya ulangi, iman yang berdampak baik dan sukses. Mari kita baca firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yesus sering berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Sebagian orang besar mengatakan itu adalah hukum iman. Jadi kepadaku sebagaimana imanku. Jadi kepada kita sebagaimana iman kita. Kalau Tuhan bertanya hari ini kepada kita semua, pemuda misalnya, apa yang kau imani dalam hidupmu? Apa yang kau imani dalam masa depanmu? Bertanya kepada orang tua, apa yang kau imani dalam hidupmu? Bertanya kepada gereja GPI Narwastu, apa yang kau imani dalam gereja ini? Sering Tuhan bertanya seperti itu. Lalu apa jawaban kita? Pemuda mungkin banyak jawabannya, ya. Orang tua banyak jawabannya. Anak cucu turun temurun. Tuhan berkati, ya kan? Yang belum punya cucu juga sudah didoakan itu, turun temurun. Kalau gereja ditanya apa jawabannya? Jelas visi gereja GPI Narwastu menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus dan masuk surga. Jelas. Imannya masuk surga, visinya masuk surga. Ya kan? Bisa dipampangkan kapan-kapan visi gereja. Kalau Tuhan bertanya apa imanmu, tentu harus ada action dong. Harus ada lakon dong. Kalau pemuda berkata, saya harus begini nantinya. Saya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya harus punya karyawan 1000 orang. Kasih pakaian kan begitu. Bukan ikan yang dikasih tapi pancing. Kan begitu orang bijak mengatakan. Karena kalau dikasih ikan sekali makan habis. Tapi kalau pemuda suatu saat punya iman, saya punya karyawan 2000 orang. Bayangkan engkau pelihara 2000 jiwa. Tapi kalau itu hanya dijawab saja, ya, hanya menjawab saja, diimani saja, tidak ada action, tidak ada tindakan, kapan itu terjadi 2000 karyawanmu? Kapan engkau memberikan makan orang 2000 orang? Setiap bulan engkau gaji? Enggak ada. Kenapa? Hanya iman. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan. Tuhan membutuhkan kita bukan sebagai penonton. Penonton itu pasif. Nol aksi. Nol benefit. Gak ada hasil. Tapi Tuhan menginginkan kita seperti khotbah minggu yang kemarin sebagai pelaku, artinya aktif, proaktif. Kalau orang-orang pelaku ada aksi, ada action, ada benefit, ada hasil. Tuhan tidak menginginkan kita semua pemirsa dimanapun sejauh berada di seluruh dunia dan yang online ini, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang pasif, yang menjadi penonton, tetapi aktif, proaktif, lakukan sesuatu, do something. Lakukan sesuatu.
Tipikal yang diinginkan Tuhan adalah tipikal eksekutorial. Ada action. Itu yang diinginkan Tuhan. Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menginginkan ada action, ada lakon, ada tindakan. Maka Yesus mengatakan, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Haleluya. Apa sih iman itu? Harus ada dasarnya. Ini bicara dengan orang-orang cerdas, harus ada dasarnya. Apalagi anak-anak muda. Dasarnya apa kan gitu ya. Menurut ensiklopedia Alkitab, ya, iman itu adalah mengeluarkan seseorang dari dirinya sendiri dan menaruh dirinya di dalam Kristus. Disebut juga kesatuan dengan Kristus melalui iman. Jadi iman itu adalah menaruh diri kita kepada Kristus. Meletakkan diri kita kepada Kristus. Meletakkan masa depan kita kepada Kristus. Meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Meletakkan gereja kita di tangan Kristus. Kenapa harus kita letakkan hidup kita di tangan Kristus? Ingat, hidup ini rentan. Hidup ini bagaikan tanah liat. Saya pernah trauma naik pesawat. Udah 15 tahun yang lewat. Waktu saya ke satu provinsi, lalu goyang, geret turun, maju, geret turun. Semua berdoa dengan gaya doa masing-masing. Gak ada yang gak berdoa. 2 kali begini, set. Saya itu trauma, goyang sedikit pesawat, saya pegang itu pesawat. Padahal kalau pegang pesawat juga gak pengaruh kan. Anak saya pertama sekali masih TK kami bawa ke Medan. Ada acara keluarga di sana, kami belum sekolah kan. Begitu di pesawat, nih ada orangnya Evan. Ya. Goyang itu pesawat. Aku kan tidak bilang ikut ke Medan, Pak. Bapak ikutkan saya katanya. Ya kan? Hidup itu rentan. Hidup kita bagaikan tanah liat, serius. Ya, sedikit ada gangguan ketakutan. Kok kita kalau bukan di dalam Tuhan, ketakutan luar biasa. Kita bersyukur ada punya Tuhan. Maka segala roh ketakutan kita usir, kan begitu kan? Kita usir itu. Usir roh ketakutan. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Usir. Tuhan tidak pernah mengajarkan umat-umatnya takut. Hidup kita itu, daging kita itu bagaikan tanah liat. Yeremia 18:6 mengatakan, lanjut. Coba kita baca sama-sama Yeremia 18 ayat 6. 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, Yeremia, kau pergi kepada tukang periuk. Di sana akan kau pelajari. Tanah liat itu dibentuk, kalau dia rusak, tanah itu sudah menjadi seperti periuk, rusak, dibentuk lagi oleh tukang periuk itu. Demikianlah engkau umat-umatku di tanganku, kata Tuhan kepada Yeremia. Ada kalanya manusia itu rusak. Ada kalanya manusia tidak benar. Kalau dia datang kepada Tuhan, kepada pembentuk hidup itu, dia akan dibenarkan. Dibenarkan. Tetapi kalau dia lari dari kenyataan, tidak datang kepada Tuhan, tidak benar. Firman Tuhan ini, sejak saya muda, ini firman kesukaan bagi saya. Kesukaan ini berkali-kali saya baca. Saya bilang kepada Tuhan, aku ini tanah liat Tuhan. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi karena aku di tanganmu Tuhan, engkau akan membentuk aku. Engkau akan membentuk aku. Itu statement kita, ya. Itu statement kita kepada Tuhan. Kita tanah liat. Jadi orang percaya itu menurut ensiklopedia Alkitab tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Kita tinggal dalam Kristus. Masih menurut ensiklopedia Alkitab, iman berarti pasrah menyerahkan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah. Tanpa syarat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah,
Maka itu kan terjadi, walaupun kelihatan. Kenapa? Ada kepentingan Tuhan di situ. Kalau ditanya anak-anak muda sekarang luar biasa lagi cita-citanya, imannya. Ada pemuda mengatakan nanti suatu saat saya berjalan saya 5 miliar katanya. Berjalan saya 5 miliar. Hitung apa yang dijalankan. Apakah ini salah? Enggak. Itu obsesi, itu iman. Kerjakan yang benar. Itu benar, sekali berjalan. Berapa? Lalu mungkin di antara kita, aku berjalan tidak ada nilainya. Aku berjalan tidak ada nilainya menurut pandanganmu sebagai manusia. Aku tidak ada apa-apanya. Mungkin engkau mengatakan demikian. Tetapi ada sesuatu yang tak ternilai di dalam hidupmu, dalam hidupku, ya. Sewaktu engkau berjalan memang secara materi tidak punya apa-apa. Tetapi sewaktu kita berjalan ada Tuhan di hati kita. Ya, walaupun diterpa banyak masalah, walaupun diterpa banyak persoalan, tetapi sewaktu anak-anak Tuhan berjalan memakai Tuhan, ada Tuhan di hatinya. Itu suatu nilai yang tak ternilai. Kalau orang berjalan dengan mobil mewah 5M, lalu ini pakaiannya sekian, sedikit masalah dia udah terganggu. Tetapi orang berjalan dengan Tuhan di dalam Tuhan, membawa Tuhan, memang secara materi tidak ada apa-apanya. Tetapi percaya itu suatu nilai yang tak ternilai oleh siapapun. Kenapa? Sewaktu kita berjalan dengan Tuhan, memang secara materi tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan membawa kita suatu tempat yang tidak terbatas. Sampai masuk surga. Siapa yang bisa menilai surga? Semua materi di dunia bisa dinilai. Satu kabupaten wajib punya harga. Berapa tanahnya jalan di situ? Berapa asetnya? Berapa pajak-pajak? Berapa keuangan? Semua kabupaten di Indonesia harus bisa dihitung secara nilai material. Indonesia harus bisa dihitung berapa kekayaannya. Ada satu hal yang tak ternilai, yang sering dilupakan. Camkan ini. Ada satu hal yang tidak bisa dinilai oleh manusia. Sewaktu anak-anak Tuhan berjalan dengan Tuhan, engkau berjalan sambil naik kereta, engkau berdoa di jalan itu. Doain orang-orang yang lewat dari situ. Doain jalan raya di situ. Doain pebisnis di situ. 2011, 2012, 2013, 2014. Karena pekerjaan saya harus tempuh ke Jakarta naik mobil. Kalau saya tidak bawa supir, saya 4 jam itu bisa berdoa, bernyanyi sendiri. 4 jam. Saya doain itu semua orang-orang di situ. Saya doain itu jalan-jalan raya, semua. Saudara-saudara, tak ternilai kalau kita berjalan dengan Tuhan. Dia akan membawa kita ke sorga seperti gereja, visi GPI Narwastu. Menjadi garam dan terang. Oleh Roh Kudus masuk sorga. Siapa gerangan di dunia yang bisa menilai sorga? Hanya sorga yang tidak bisa dinilai. Hanya Tuhan yang tidak bisa dinilai. Semuanya bisa kita nilai. Materi ada nilainya. Tetapi kerohanianmu, kedekatanmu dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menilai. Tuhan tidak bisa dinilai. Mari berjalan dengan Tuhan. Apapun kondisimu, apapun ekonomimu, apapun keadaanmu. Sedang gagal, berjalan dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita latih berjalan dengan Tuhan terus. Terus latih berjalan dengan Tuhan. Rasakan berkat yang luar biasa, damai dan sukacita. Yang luar biasa menyertai umat-umatnya. Mungkin di antara kita ada juga pemuda yang punya iman luar biasa. Di antara pemuda kita juga sudah punya karyawan. Sudah punya karyawan. Sudah menanggung jawab orang. Sudah memberi makan orang. Tuhan akan mendorong yang lain-lain
Sebab firman Tuhan mengatakan, apakah gunanya kalau engkau mengatakan berjalanlah, makanlah, tapi tidak engkau beri makan. Kalau kita memberi sekali makan, besoknya apa lagi? Tetapi kalau engkau punya obsesi iman di hadapan Tuhan, harus menjawab 1.000 orang. Saya engkau menjawab 2.000 orang. Saya banyak teman yang punya pabrik, punya usaha. Saya tanya berapa karyawan? 100.000. Bayangkan 100.000 orang dikasih makan. Bukankah itu iman yang punya tindakan? Kalau dia hanya berpangku tangan saja, hanya mendengar saja, tetapi dia maju, jalan. Tuhan yang membuat itu jadi. Kita hanya meniram, kita hanya berusaha. Tuhan membuat itu jadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi soal iman, yang kedua iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu versinya Yakobus ya. Dalam Alkitab penuntun hidup yang berkelimpahan mengatakan, jikalau ada anggota gereja punya iman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah menunjukkan bukti pengabdiannya yang sungguh-sungguh kepada Dia dan sabdanya, tidak pernah menunjukkan suatu bukti, tindakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Apakah artinya iman itu? Iman sejati harus aktif dan tekun bertindak. Iman sejati itu bekerja, tidak bengong, tidak menghayal saja, bekerja. Kalau kita punya iman, kita harus bekerja, ada tindakan, ya, jangan bengong. Sewaktu orang bengong itu kosong pandangannya, ya, enggak ada sesuatu yang dihasilkan. Tetapi dengan bergerak, melakukan sesuatu, mungkin dibilang saya enggak punya kerjaan sesuatu. Banyak aktivitas, jangan diam. Iman sejati sungguh dari hati yang murni, kasih karunia Allah, dan keinginan untuk menyenangkan Kristus. Itulah iman sejati. Kenapa iman itu harus bertindak? Kenapa iman itu harus ada lakon? Firman Tuhan mengatakan sebab engkau akan mengembang ke kiri, ke kanan. Ya. Coba kita nyanyikan dulu ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Dalam lagu ini dikatakan, lapangkanlah tempat kediamanmu, kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pencangkan kokoh patokmu. Kalau orang-orang mau mengembang ke kanan dan ke kiri, imannya harus bekerja. Imannya harus bertindak. 2 hari kemarin saya bersilaturahim dengan tetangga saya dulu, ya, dia penjual mobil, dia punya 2 tempat. Lalu saya silaturahim kunjungi, gitu, di toko penjualan mobilnya. Apa dia bilang kepada saya? Pak Kasten luar biasa. Dari dulu kami lihat, pagi-pagi sudah siap. Mungkin didengar saya berdoa. Atau kadang-kadang jam 4 saya udah berangkat dari rumah. Karena saya harus terbang jam 6 dan jam 8 harus sampai di kantor. Lalu jam berapa saya bangun? Jam 3 harus bangun. Saya sudah lupa ini. Tetapi tetangga saya mengatakan, Pak Haji tetangga saya, Pak Kasten diberkati. Kami melihat selama ini, pagi-pagi udah siap-siap katanya. Iman yang benar harus bertindak, bukan berpangku tangan. Gereja yang menang adalah yang bertindak. Sesuatu dilakukan. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Yang ketiga, iman yang berdampak baik dan sukses. Apa sih iman yang berdampak baik dan sukses itu? Saya sering berdoa di pagi hari, ya. Lalu saya berdoa. Berdoa. Rema yang datang kepada saya, hari-hari ini Tuhan membuat percepatan kepada umat-umatnya. Kepada GPI Narwastu. Ini harus saya sampaikan supaya ada keyakinan kita melangkah lebih tegap lagi dalam Tuhan. Aku membuat percepatan. Tuhan membuat percepatan. Dan terasa secara umum waktu itu cepat. Bukan hanya saya mengatakan itu. Pak Rigel mengatakan itu, suami Ibu Nur, waktu kami diskusi. Segala sesuatu cepat sekarang, Pak. Bayangkan kita baru merayakan Natal, sekarang udah mau habis kuartal 1. Mau kuartal 2. Begitu cepat. Memang percepatan Tuhan buat. Bagaimana caranya supaya percepatan maksud Tuhan ini kita tangkap? Ayo punya iman. Lakukan sesuatu. Tanya Tuhan apa yang mau dilakukan. Banyak orang melakukan kehendaknya. Di perjalanan dia akan pusing. Tetapi apa mau kita lakukan, kita tanya Tuhan. Orang aja kita tanya dijawab kok, apalagi Tuhan. Tuhan pasti membuat tanda-tanda, memberi tanda-tanda. Apa yang harus kita lakukan? Iman yang berdampak baik dan sukses itu adalah menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus serta masuk surga. Ini visi gereja kita. Lalu pertanyaannya, lapangan wilayah mana di mana kita boleh bertindak, bekerja sama dengan perbuatan iman itu? Di wilayah mana? Di lapangan mana? Di tempat mana? Kan itu pertanyaannya. Ya. Yang pertama wilayahnya dunia pelayanan, gereja, itu dulu. Sebab umat-umat Tuhan harus diberangkatkan dari gereja, harus diutus oleh Tuhan dari gereja. Ya. Itu pertama, diutus dari gereja. Lapangan mana di mana kita bertindak? Di dunia pekerjaan, di dunia usaha, ya, di dunia usaha. Untuk apa? Untuk menanggung jawab banyak orang, banyak manusia di dunia ini, di dunia politik dan mengurus negara. Jadi iman yang berdampak, iman yang positif. Iman yang berkemenangan. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kunci perbuatan yang dilakukan sebagai tindakan iman itu adalah di Galatia 5 ayat 22 ya. Galatia 5 ayat 22. Kita baca Galatia 5 ayat 22. Di layar ada yang bawa Alkitab, handphone silahkan, Galatia 5:22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Di semua lapangan, di semua lini, ayo. Iman yang bertindak. Tetapi kata kuncinya adalah Galatia 5 ayat 22 ini. Ada kasih, ya. Ada sukacita. Orang yang bersukacita pasti senang orang lain. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Di lapangan manapun kita melakukan ini, maka tidak ada hukum yang menentang itu. Luar biasa kan? Tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya nerimo. Ya. Oleh karena itu, orang yang beriman itu mengerjakan apa yang diimani. Kalau kita beriman, kita harus mengerjakan itu. Itulah tindakan. Kerjakan iman itu. Orang yang punya iman mengerjakan apa yang didoakan. Kalau kita berdoa, pemuda semua berdoa, kerjakan yang didoakan. Bukan hanya berdoa. Di sini ada kotak-kotak doa. Silahkan masukkan. Program 8 divisi, program kerjanya masukkan nanti di sini. Apa yang dilakukan? Akan didoakan. Tetapi tidak hanya didoakan, dikerjakan.
Orang cerdas adalah mengerjakan apa yang didoakan. Dan melangkah dalam iman, bertindak dengan iman. Optimis dalam segala hal. Optimis. Orang-orang beriman itu optimis. Sikap itu dua, pesimis, optimis. Kalau orang yang optimis, dalam segala hal dia enjoy saja. Tapi kalau orang yang pesimis, semua pesimis. Maka itu yang terjadi bagi dia. Ya. Ada satu tokoh yang imannya selalu optimis. Yakub di rumah mertuanya, Laban. Dia selalu optimis. Dia kan pendatang ke sana. Dia udah kawin dengan anaknya, ya, anaknya si Laban. Lalu Yakub ini cerdas. Berikanlah upah kepadaku, Pak mertua gitu. Maka Yakub melihat secara manusia, dia kan menggembalakan kambing domba. Yang berbintik-bintik itu dan hitam, itulah upahmu. Karena sedikit. Tapi Yakub tidak memandang yang minoritas itu, tapi memandang hadiran Tuhan di situ. Lalu dia optimis, setiap domba itu minum, atau setiap domba itu berkelamin, maka diambil dahan-dahan yang berbintik-bintik, ditaruh di depannya. Itu bahasa iman. Itu bahasa iman. Jadi kalau kita berjuang, kita harus optimis, harus memakai bahasa iman, walaupun belum kelihatan. Karena kalau tidak optimis, berarti pesimis. Ingat, orang-orang yang pesimis itu adalah pintu masuknya kesulitan. Catat. Orang-orang pesimis itu adalah pintu masuknya kesulitan. Orang-orang pesimis itu adalah pintu masuknya sakit penyakit. Orang-orang pesimis itu adalah pintu masuk segala keburukan. Tetapi orang-orang yang optimis, punya iman kepada Tuhan, itu pintu masuk segala kebaikan. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk optimis, bukan pesimis. Ada pintu-pintu yang baik dari iman yang kita miliki. Demikianlah Yakub. Setelah beberapa waktu dihitung, domba manakah yang terbanyak? Apakah yang putih, yang awalnya terbanyak putih, ternyata yang berbintik-bintik dan hitam. Maka pulanglah Yakub dengan gaya yang luar biasa. Dari orang kaya dia kan? Pulang dia ke kampungnya. Dari orang kaya. Kenapa? Ada iman yang bertindak. Ada iman yang dilakukan. Berubah. Siapa yang merubah itu? Yang merubah itu adalah Allah. Maka dalam 1 Korintus 2:5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman kita jangan bergantung kepada manusia. Ya, manusia itu adalah tanah liat, tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini, supaya iman percaya kita bergantung kepada kekuatan Allah. Bergantung kepada kekuatan Allah. Izinkan saya menyimpulkan khotbah ini. 1. Lanjut. Bahwa iman itu adalah menaruh diri kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kita itu rentan bagaikan tanah liat, tetapi karena hidup tanah liat kita itu ada di tangan Tuhan, Yesus, maka tangan Tuhan yang membentuk kita menjadi bejana yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman sejati harus aktif dan tekun bertindak dan bekerja. Ketiga, iman yang berdampak baik dan sukses adalah menjadi garam dan terang oleh Roh Kudus dan masuk surga. Yang keempat, melangkah dalam iman kepada Tuhan Yesus dan bertindak dengan optimis dalam segala hal.